Natmoy, agak sedikit berbeda dengan cerita lo berdua tentang KKN. Cerita tentang KKN gue ini ada hubungannya sama gunung. Oke. Jadi ada satu kelompok KKN nih, ya isinya mahasiswa semua. Itu ada 8 orang. Di tahun 2019 satu kelompok ini tuh dapat KKN di daerah Magetan. Jadi Magetan ini adalah daerah di dekat atau di kaki Gunung Lawu. Si desanya ya. Jadi desanya ada di daerah Magetan dan dia desa ini di bawah kaki Gunung Lawu lah. Oke. Kalau setahu gue ya, si Gunung Lawu ini tuh ada di perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya, otomatis desanya juga di situ, cuman kayaknya masuknya ke daerah Jawa Timur. Oke. Nah, desa ini benar-benar dikelilingin bukit gitu, jadi kayak cuma ada sekitar 60 sampai 70-an keluarga. Jadi cuma segitu tuh rumahnya. Karena mungkin perbukitan juga, jadi ya susah juga medannya, jadi nggak banyak lah intinya warga di situ. Nah, mereka ini udah jalanin KKN lebih dari 1 bulan. Dan total hari mereka KKN tuh hampir 2 bulan, tepatnya 50 hari. Nah, setelah lewat sebulan itu, ada hari libur Idul Adha. Dan satu kelompok itu yang isinya 8 orang ini, itu tuh ada 2 cowok dan 6 cewek. Pas liburan Idul Adha itu, beberapa dari mereka tuh mutusin buat naik Gunung Lawu. Karena ya hari libur ya udah jalan-jalan lah. Ya. Nah, yang naik Gunung Lawu ini ada 2 cowok dan 3 cewek. Berarti ada 3 cewek lainnya yang gak ikut kan. Iya. Pas di gunung nih, ternyata ada satu cowok yang iseng. Jadi emang dia tipikal anak bandel dan iseng lah. Kita sebut aja namanya Tio ya. Jadi Tio ini gak penakut sama sekali. Makanya dia kayak penasaran gitu. Lu tahu kan kalau misalkan di gunung tuh gak boleh pipis sembarangan. Iya. Yang lebih parahnya lagi, Tio tuh iseng sampai kayak gini Dia pipis di satu pohon. Tapi sebelum pipis dia ngomong gini, mau pipis nggak permisi ya. Waduh. Kurang ajar kan? Heeh. Gila banget kan? Dan itu terjadi di antara 2 hari mereka naik gunung ini. Jadi si 5 orang mahasiswa ini pergi naik Gunung Lawu pagi-pagi gitu ya, nginep semalam dan besokannya udah balik lagi ke desa mereka. Gue nggak tahu si Tio ini dia pipis sembarangan tuh di hari pertama atau hari kedua, atau bahkan tiap dia pipis dia ngomong kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi intinya ya udah pasti dong, gara-gara kelakuan si Tio ini ada kejadian setelah itu. Ya kan, ada kejadian mistis yang dia bawa. Dan bahkan ternyata kejadian mistis ini ngaruh ke teman-teman KKN-nya dia. Bahkan sampai ketika 5 orang ini udah turun dari gunung. Jadi setelah pada balik dari Gunung Lawu ini, ya udahlah mereka cerita-cerita sama 3 mahasiswa lainnya gitu kan, yang gak ikutan tadi. Dan by the way, ini mereka di dalam satu rumah ya, dan di satu rumah itu tuh isinya anak-anak KKN ini semua. Jadi nggak ada warga yang nemenin mereka. Bener-bener satu rumah isinya mahasiswa semua. Jadi kayak ya udah mereka bebas aja mau nongkrong-nongkrong sampai malam gitu kan, ngerokok bareng semuanya tuh. Mereka cerita-cerita. Nah tapi ada satu cewek di malam itu yang nggak ikut nongkrong ngobrol tentang si pergunungan ini. Nah kita sebut aja nama ceweknya ini Anita ya. Oke. Di saat teman-temannya lagi nongkrong di depan rumah gitu, si Anita ini malam itu lagi mandi sendirian di kamar mandi. Setelah dia mandi, dia keluar kamar mandi, dia buka pintu. Di depan dia persis itu ada si Tio lagi jongkok. Kaget dong Anita kan. Kayak lu ngapain sih yo di sini gitu kan. Di situ Tio tuh dalam posisi jongkok, dia ngadep ke atas, ngelihat mukanya Anita. Terus dari tatapan kosong, Tio ini senyum lebar, terus dia ngomong, mau lihat dong. Ih. Marah dong Anita. Iya. Kayak apaan sih nih? Nggak jelas banget nih temen gue. Iya anjir. Ya udah jalan aja tuh si Anita ini cabut gitu kan. Ya karena mungkin dia juga tahu Tio nih anaknya iseng gitu kan. Cuma nih isengnya kelewatan banget. Udah tuh Anita cabut keluar dari kamar mandi itu. Terus dia mau jemur anduknya dia ke bagian depan rumah. Yang mana bagian depan rumah itu kan anak-anak lagi pada nongkrong di sana kan. Pas dia mau jemur anduk, dia keluar rumah, dia tuh ngelihat si Anita ini ngelihat kalau Tio tuh udah ngerokok sambil ngobrol sama anak-anak yang lain. Loh? Padahal harusnya nggak ada kan? Iya. Dia padahal ya abis ninggalin Tio di belakang dia kan, yang lagi jongkok itu. Mulai merinding tuh si Anita ini. Tapi dia diem aja karena dia takut.
entah dia beneran halu atau memang dia beneran lihat gitu ya. Ya tetap aja dia merinding, cuman dia nggak berani buat ngomong ke teman-temannya. Takutnya dia dibilang aneh kan sama teman-temannya. Nah kejadian kedua Nat, Muy, ini besokannya. Ada satu cewek lagi, kita sebut aja namanya Bunga ya. Bunga ini sama kayak Anita, dia tuh salah satu dari 3 cewek yang gak ikut teman-temannya naik Gunung Lawu. Dia ngeliat di sore-sore dari dalam kamar dia tidur nih, dia lagi duduk di atas tempat tidur. Terus dia ngeliat di luar itu ada Tio lewatin depan kamarnya dia. Kayak lewat aja gitu. Karena si Bunga ini lagi gabut, ya udah dia samperin lah si Tio ini biar ada teman ngobrol aja. Mungkin Tio lagi jalan ke arah teman-temannya yang lagi pada ngobrol di mana gitu kan. Ya udah, Bunga jalan keluar dari kamar, dia pengen ngikutin Tio, tapi sampai di luar kamar, Tio nggak ada, hilang aja. Misalkan Tio lagi jalan ngelewatin kamarnya Bunga tuh dari kiri ke kanan misalkan ya. Berarti Bunga habis keluar kamar ke kanan dong. Nah dia ke kanan tapi nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Tiba-tiba dari belakangnya Bunga, dia ngedenger ada suara cowok yang mana suaranya tuh kayak suaranya si Tio ini. Dari belakang dia denger suaranya tuh ngomong kayak gini, nyari siapa? Bunga nengok ke belakang, ternyata bener Tio. Tapi pas Bunga ngelihat ke bagian bawahnya Tio, ternyata Tio nggak pakai celana Nat, Muy. Ya cewek ngelihat cowok nggak pakai celana takut dong. Iya. Bunga teriak tuh, dia tutup muka gitu kan. Teriak dan semua anak ngedenger si Bunga teriak kayak gini dan langsung nyamperin Bunga lah pasti kan. Pada kebingungan nih, kayak Bunga nih kenapa? Karena di situ ketika orang-orang lagi ngeliat, Bunga tuh sambil masih nutupin mukanya, Bunga tuh histeris teriak-teriak kayak Tio nggak pakai celana, takut, apaan sih yo, apaan? Ya semua anak-anak otomatis keheranan dong dan sambil ngeliat ke arah Tio, kayak maksudnya apa nih? Tapi Tio juga keheranan sendiri karena dia ngerasa lah apaan sih orang gue pakai celana? Iya. Dan ini celana gue nih lagi gue pakai gitu kan. Di depan lu pada semua anak-anak pada kebingungan di situ, nggak tahu harus apa. Tapi di saat kebingungan itu si Anita tuh sempat ngomong kejadian yang dialamin kemarin. Ngerasa diisengin Tio dan kayak oh berarti nggak cuma gue nih yang diisengin gitu kan. Tapi kayaknya memang bukan Tio karena ya dia ngeliat juga pas kejadian yang sekarang nih yang sore-sore, ya bukan Tio pelakunya gitu loh. Jadi ada apa nih, mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu apa sebenarnya kejadian. Tapi kenapa jadi Tio mulu yang kena akibatnya ya? Nah itu dia. Karena ya mungkin ya kita mungkin juga udah bisa simpulin kalau misalkan gara-gara si Tio ini Pipis sembarangan itu Muy. Dan karena mereka mikir ya udah kayaknya ada yang nggak beres nih sama rumah kita. Walaupun di situ teman-temannya juga nggak tahu apa yang udah dilakuin Tio di gunung kemarin kan. Dan ternyata Nat, Muy, kejadian ini tuh terus berlanjut. Setiap hari ada aja kejadian aneh yang anak-anak tuh kayak dalam tanda kutip diisengin sama Tio. Tapi sebenarnya emang bukan Tio karena bukan dia pelakunya sebenarnya gitu loh. Iya. Dan valid juga sih karena setelah kejadian masing-masing anak itu diisengin, Tio emang lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Dan Tio tuh emang lagi nggak deket di kejadian teman-temannya diisengin itu. Udah tuh gara-gara udah sering banget tiap hari mereka digangguin di dalam rumah itu, anak-anak mahasiswa ini tuh ngelapor lah ke warga yang ada di sana. Kayak kita harus gimana nih? Kita digangguin mulu di dalam rumah kita. Karena ya mereka digangguin tiap hari gitu loh, sama makhluk yang mereka nggak tahu itu siapa, tapi yang pasti bukan Tio. Iya. Walaupun mereka ngelihatnya ini wujudnya kayak Tio gitu loh. Cuman ternyata Nat, Muy, setelah si anak-anak ini ngomong ke warga tuh malah nggak percaya sama omongan mereka. Anak-anak ini tuh dianggap kayak sotoy lah, karena warga tuh mikirnya ya gue orang sini gitu. Gak ada kejadian kayak gitu, gak ada kejadian yang aneh-aneh di desa ini. Lu pendatang pada ngada-ngada aja gitu loh. Akhirnya sampai hari terakhir Nat, Muy, karena kan tadi gue bilang ya setelah udah lewat sebulan, berarti kan ya sekitar sisa belasan hari mereka di situ. Mereka tuh digangguin sampai hari terakhir mereka KKN di situ. Wah. Dan bahkan Tio nih, sampai dia balik ke kosannya yang mana itu daerah Jawa Tengah deket kampusnya dia, Tio ini masih digangguin sama sosok yang belum tahu nih sebenarnya sosok ini apa dan siapa. Tapi kayaknya gue gak bisa lanjutin malam ini ya. Kayak malam lain aja sih.